Baru-baru ini kita lagi heboh masalah Liga Korupsi Indonesia ya. Mungkin kalian udah pernah lihat tuh chartnya tuh, yang dulunya ada Asabri, Jiwasraya, PT Timah. Nah sekarang ada newcomers nih yang memenangkan semuanya, yaitu Pertamina ya kan, dengan kerugian negara mencapai hampir 1.000 triliun. Nah kalau misalnya kemarin si PT Timah itu pelakunya dituntut 20 tahun dengan asumsi 300 triliun, ya harusnya oknum yang kali ini dengan 1.000 triliun minimal 3 kali lipat lah, penjara 60 tahun gitu kan. Kalau bisa potong jari-jari tangan ya. Nah yang miris itu adalah kemarin gue sempat lihat satu postingan dari menteri atau apa gitu ya. Dia bilang dia menghimbau masyarakat untuk tidak berhenti menggunakan Pertamina. Jadi cintailah produk dalam negeri. Lah gimana mau cinta dalam negeri kalau misalnya kalian aja memperlakukan konsumen seperti itu gitu kan, ditipu-tipu. Jadi modus korupsinya ini ada banyak. Yang pertama impor yang berlebihan gitu kan. Jadi stok minyak ya, karena kenapa mereka mau impor banyak-banyak? Karena mereka dapat kickback dari orang yang mereka impor gitu kan. Terus yang kedua yang paling viral ini adalah yang masalah oplosan. Jadi yang tadinya Pertalite dioplos naik jadi Pertamax gitu kan, naik RON 90 naik jadi RON 92. Nah ini yang bikin orang semua jadi tidak percaya lagi, karena menurut gua ya itu bukan kerugian negara, yang rugi kita nih yang pakai ya kan, kita yang bayar keluar duit, negara nggak tahu rugi sebelah mana gitu kan. Jadi wajar aja kalau kita semua beralih ke BP atau ke Shell atau sendiri pindah nih sekarang, sampai ada perombakan total gitu kan. Terus udah gitu, tapi di satu sisi gue senang melihat pemerintahan yang kali ini karena kayaknya semangat banget memberantas korupsi. Banyak sekali nih dibuka-bukain nih kasus-kasus gede gitu kan. Ada PLN kalau nggak salah ya. Pokoknya percayalah, semua produk yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak itu pasti ada oknumnya. Contoh minyak kita udah kena, mungkin coba dicek PDAM tuh. air bersih kan, kita semua orang harus pakai pump kan. Nah, itu pasti ada pemainnya juga. Lebih baik bongkar aja lah semua. Lalu gue ada saran sebenarnya untuk menghancurkan korupsi di Indonesia nih ya. Daripada kalian semua bersekongkol, oknum-oknum yang tolol-tolol ini ya kan, bersekongkol di atas gitu cuma karena punya kedudukannya. Gue lihat banyak orang yang diangkat jadi menteri atau anggota gitu. Gue lihat mereka ini tolol kok sebenarnya. Ada yang kayak dulunya tukang ambil bola, ada yang supir ya kan, pendidikannya rendah tapi bisa jadi diangkat sampai jadi menteri ya karena mereka yes man, nurut-nurut aja, disuruh apa iya, disuruh apa iya. Ya mereka bisa menjilat lah gitu. Tapi menurut gue mereka ini otaknya otak monyet gitu, makanya mereka jadi koruptor. Lebih baik bantai aja semua, mumpung lagi keras gitu kan. Nah saran gue adalah budayakan memelihara cepu. Maksudnya gimana? Misalnya nih korupsi Pertamina ini kan nilainya 200 triliun ya kan, 200 triliun. Gimana kalau sekarang bagi orang yang melaporkan temannya yang korupsi itu dikasih komisi 5-10% daripada hilang semua. Jadi misalnya contoh Pertamina kerugian dari tahun 2018 sampai 2023 200 triliun, ya udah miskinkan, ambil buat negara, kasih 10% atau 5% untuk si pelapor, dapat 5-10 triliun. Kaya deh mereka. Nah gue yakin itu nanti di dalam pusaran orang-orang ini, nah, mereka akan saling tembak-menembak, jadinya bersih dan mungkin gak ada yang berani lagi korupsi gitu kan. Nah, terus yang lebih epic lagi, baru ada berita kalau misalnya si para oknum koruptor ini membuat WhatsApp grup yang isi namanya orang-orang senang ya, senang di atas penderitaan orang lain. Kalian bayangin seberapa bobroknya negara kita gitu kan. Ya semoga sih dengan dibongkar-bongkarnya ini memang tujuannya untuk memberantas dan mengganti sistem dengan lebih baik gitu kan. Jangan malah ganti pemain doang. Soalnya gini loh, gue juga heran kenapa sekelas negara Pertamina itu membeli minyak itu harus melalui perantara, harus melalui calo. Lah kita aja kalau orang yang udah punya banyak duit sedikit beli barang tuh udah nggak usah lihat calo lagi, bisa langsung negosiasi langsung dengan produsen gitu kan, dengan pabrik. Kenapa ini sekelas negara pembeliannya banyak sekali masih harus melalui calo yang ada titipan, ada markup segala macam gitu. Itu membingungkan sekali gitu. Ya menurut kalian gimana? Ide gue bagus gak?